the work sessions are really igniting the passion of every employee through the facility. It's empowerment, it's engagement. Oh, I love my job. The scoreboards are moving and there's just so much excitement. So everyone is actually contributing to that success, and whatever we do, we're doing it from our heart. There's a feeling of team involvement now, and that each individual can make a difference. So now I don't feel like the whole company is on my shoulders. Y la comunicación ha mejorado muchísimo. The relationships are growing stronger between the departments. It makes me want to better myself. Now, stuff that I thought that I couldn't do, I know that I can do. The week sessions are wildly important. It's the most important thing we do each week. You cannot do the 4 disciplines without work sessions. I guess that's a wrap. Great week, guys, and look forward to our meeting next week. And let's eat. Jonathan. Bueno, gracias por tu tiempo. Manos a la obra. You know what you got to do. Be safe, think and have fun doing it. All right, rock and roll, guys. Have a great day. Oke, itu tadi video terakhir kayaknya. Video terakhir hari ini menunjukkan bagaimana proses week session. Jadi Bapak Ibu, week session itu sekecil apapun ya, berhasil dari orang-orang dalam tim kita diapresiasi. Kalau kami biasanya dulu saya dengan tim sediakan super win. Setiap minggu saya sediakan hanya satu super win, tapi super win itu dari saya langsung. Itu menjadi motivasi buat orang-orang. Nah kemarin ini saya di Denpasar, di wilayah Denpasar, saya kasih buku, hanya buku, harganya 75.000 buku 48, tapi buku itu saya minta tanda tangannya direksi. Saya bilang, siapa yang goalnya yang dulu tercapai weeknya yang duluan, cabang-cabang, saya akan kasih buku itu, tanda tangan oleh direksi. Mereka berebut. Nah kemarin sudah ada yang menang. Ketika ada yang menang, itu juga diapresiasi. Ketika ada acara kebetulan lagi kumpul, mereka semua pemimpin cabangnya, pada saat itu CEO-nya, pemimpin wilayahnya menyerahkan buku itu ke pemimpin cabang. Itu juga bentuk motivasi tim-tim lain untuk jadi pemenang. Seperti itu. Nah, tadi kalau kita lihat di video ini, nggak pakai coklat malahan. Hanya, kami nggak menggunakan kamu adalah nama hebat gitu. Hanya itu. Tapi itu memotivasi, salah satu bentuk motivasi yang bagi orang-orang dalam tim kita luar biasa. Apalagi yang mengucapkan itu adalah atasannya. Nah itu salah satu bentuk. Nah, silakan kalau misalnya mau diaplikasikan, silakan. Proyek kami sedang buktikan. Proyek ini bagi kami seperti gravitasi. Kita pointer ini saya lepaskan, kira-kira Bapak Ibu yakin nggak? Saya nggak percaya nih bahwa saya nggak percaya dengan gravitasi, ya. Saya nggak percaya gravitasi, saya nggak percaya. Tapi kalau saya lepaskan pointer ini jatuh nggak juga? Nah kabar baiknya Ford juga seperti itu. Percaya atau tidak percaya kita asal dilakukan, dia akan berjalan sendiri. Seperti itu. Bapak Ibu, saya sudah bicara dengan panitia, kita sepakat jam 11 kita selesai karena ada penutupan juga, dan supaya juga mungkin ada yang mungkin Bapak Ibu mau selesaikan juga sebelum Jumatan. Nah, masih ada waktu 5 menit. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan. Tadi sudah ada pertanyaan, Pak, materinya boleh nggak bisa? Kebetulan yang ini ada license-nya. Nah, saya sudah siapkan tulisnya terima lampu dan ketik yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu nanti lengkap, mulai dari overview-nya, kenapa sih 4D itu penting. Kemudian disiplin 1, disiplin 2, 3 udah saya lengkapin. Tadi malam saya selesai sampai disiplin 3. Nah mudah-mudahan hari ini sore saya selesaikan disiplin 4-nya. Saya akan share di sini nanti. Jadi saya akan kirim ke lewat Mas Bagas saja ya. Nanti Mas Bagas yang akan share Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mau baca-baca dulu. Tadi kan disampaikan oleh salah satu tim. Mereka juga menerjemahkan bahasa Indonesia supaya tim lebih mudah untuk memahaminya dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Nah terjawab ya pertanyaannya. Sore ini saya janji selesaikan disiplin 4-nya. Kira-kira ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Sebelum kita tutup. Ya Bu, saya Bu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Memang Pak dari share hari ini kami memperoleh bagaimana how to leader deliver result to get target gitu ya. Nah cuma kalau kami karena kami juga di dalam
pelaksanaannya, kesehariannya, yang kami lihat bahwa banyak kendala-kendala pencapaian itu sebetulnya sangat tergantung juga dengan unit yang lain. Jadi tidak hanya di dalam ruang unitnya sendiri, gitu ya Pak ya. Nah, seperti kami Pak, kebetulan saya di divisi klaim, Pak. Nah, tentunya kami punya target-target yang berbeda dengan operasional lainnya. Kalau target operasional adalah target minimal, sedangkan kami maksimal. Ya Pak ya. Jadi kalau yang lain mencapai target lebih target bangga, kalau kita mencapai dan lebih target diomelin ya Pak ya, dimarahin. Nah, tentunya kami juga akhirnya harus bekerja sama dengan unit lainnya. Bagaimana cara mengendalikan supaya klaim ini tidak terlampau besar atau tidak melampaui targetnya. Nah, tentunya terkait dengan akseptasi. Nah, kami berkoordinasi dengan akseptasi bagaimana supaya akseptasi itu dilakukan lebih prudent, gitu Pak. Nah, mungkin di dalam share kita hari ini hal itu yang belum terlihat ya Pak ya, bagaimana keterkaitan antara unit satu dengan lainnya dalam rangka pencapaian target, karena ini yang dilihat kan target perusahaan, gitu Pak. Nah, itu yang pertama kami coba sampaikan. Kemudian yang kedua, karena di kami ini mutasi-mutasi ini demikian cepat Pak. Kemudian peluang-peluang karier di kami juga semakin lebar dan banyak juga dari pimpinan-pimpinan masuk itu tidak karier dari Askrindo tetapi dari luar. Nah, mungkin kami juga perlu ada share bagaimana seorang pimpinan itu bisa diterima oleh anggota timnya, sehingga dalam tim itu optimal untuk mencapai target perusahaan. Karena baru masuk itu tidak mudah diterima oleh anggota tim, ya, gitu. Di mana perubahan-perubahan budaya dari budaya yang lama ke dalam budaya yang baru. Nah, mungkin kami juga perlu ada share-share lagi hal yang seperti ini yang agak berbeda dengan 4 disiplin ini atau 4DX. Demikian Pak, terima kasih. Tahun lalu di jalan. Terima kasih Ibu. Ada yang mau jalan? Bu Novi, terima kasih Bu diskusinya. Oke, saya mundur dari belakang dulu jawabnya Bu ya, sharingnya ya. Scoreboardnya Terkait dengan trust Bu. masuk ke Betul, dalam kalau yang itu, ke dimasukkan dalam trust Bu ya. anggaran Ketika ada leader cuman masuk, harusnya ditampang. dia membawa budayanya, dan bagaimana orang-orang dalam tim kita bisa trust dengan Bu. Sama Bu, ketika saya orang kredit, ketika saya datang ke cabang, saya belum tentu bisa diterima oleh mereka. Tapi ketika kita menunjukkan, jadi trust itu kita harus si leadernya berarti Bu ya, harus menunjukkan trust terhadap dirinya sendiri dulu. Trust diri sendiri menunjukkan bahwa dia memang mau memberikan model yang bagus, dirinya dulu. Kemudian dia baru bisa menularkan orang lain. Ini saya dapatkan dari pelatihan building trust. Kemarin saya barusan 2 minggu lalu ikut pelatihan building trust. Trust itu nggak akan bisa kita memaksa orang lain untuk trust sama kita. Harus dimulai dari diri kita dulu, apalagi leader sekarang adalah leader yang model. Kalau dia nggak bisa menjadi model, dia nggak bisa di-trust oleh timnya. Jadi memang sulit Bu mempengaruhi, apalagi leader itu bukan kita ngasih tahu orang, tapi mungkin bagian SDM bisa menyediakan pelatihan building trust atau apa. Tujuan itu bagaimana supaya seorang leader bisa menularkan trustnya ke bawah, itu Bu ya. Terus mengenai kadang-kadang pekerjaan kita itu bukan kontrol kita. Ibu bilang itu bukan kontrol kita. Banyak kan kalau diklaim contohnya, klaim itu kan tergantung bank-banknya. Semakin banyak banknya klaim, gimana kesan kita klaim? Nah, saya balik lagi Bu, persis pertanyaan seperti waktu saya yang 13 mobil BLG, nggak mungkin Pak. Ini banyak divisi terkait, bukan hanya kami, dan nggak mungkin. Tapi ketika mereka deklarasikan, mereka mengucapkan bersama-sama afirmasi bahwa ini harus jadi di Desember kejadian. Saya nggak tahu Bu ya, apakah mungkin seperti ini ya. Contohnya, Ibu memberikan afirmasi dengan tim Bu bahwa klaim kita nggak akan lebih dari angka sekian. Itu semacam doa. Kita melempar ke alam semesta bahwa nggak boleh lebih dari sana. Kita nggak tahu kan caranya. Nanti saya pernah kejadian, nanti kalau kawan-kawan saya mau ceritain. Karena kalau saya sekarang di sini aneh Bu jadinya. Tapi saya orang yang percaya, kalau lihat Facebook saya orang yang percaya dengan afirmasi. Afirmasi harus disampaikan, kemudian akan bekerja sendiri.
baik melalui sikap kita, bicara kita, tindakan kita, atau melalui orang-orang lain di sekitar kita. Afirmasi. Kemudian saya kepikir tadi ketika Ibu bicara seperti itu, saya lihat juga orang yang berpikir, Bu, apakah semua klaim perbankan itu tiba-tiba langsung di-approve oleh, padahal, nah ini bicara orang bank bicara seolah dengan, padahal kalau saya di Askrindo, saya pernah punya saya ditolak banyak 6 tahun, 1 tahun, 60M, klaim ditolak bukan oleh BUMN, BUMN nggak itu? Nah, saya nggak usah sebut lah ya, bukan. Gede, berikut satu ribu itu Pak, 1.000 itu, tapi bukan tetangga Pak, bukan juga. Nah, ditolak. Alasannya, ya waktu itu kan akhirnya bank menerima waktu itu. Pak, Bapak ada hal, jadi kita kan memang ada prosedur administratif internal yang harus kita jalani, tidak dilakukan oleh teman-teman waktu itu. Dengan alasan itu, tapi saya kan nggak tahu dia sudah dibolehkan dan seperti itu. Kita meneliti kembali ini memang layak untuk diklaimkan atau enggak. Itu saya nggak tahu Bu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di Askrindo lebih tahu bagaimana. Tapi yang bisa kita lakukan yang kontrol kita mulai hari ini afirmasi dan tuliskan. Goal itu dituliskan, tidak hanya dalam mimpi. Dan harus fokus dan semua orang tahu bahwa goal kita adalah itu. Nah, kalau sekarang saya tanya Bapak Ibu misalkan yang satu divisi aja, tahu nggak apa yang paling penting bagi direktur sektor kita? Bisa beda-beda. Oh, yang ini pendapat Jamie ini yang jadi hal yang penting bagi direktur sektor ini adalah ini. Yang ini bisa pendapatnya lain lagi. Nah, itu yang harus disamakan dulu. Mengenai klaim gitu juga, siapapun yang terkait dengan klaim, kita sama-sama memberikan afirmasi itu. Mungkin hanya itu Bu yang bisa saya sharing. Karena saya belum banyak tahu juga soal klaim. Yang saya tahu klaim saya pernah ditolak, kok waktu itu kita diam aja gitu. Hah? Bukan di sini. Nah, saya kalau sama Askrindo rasanya aman-aman aja, makanya Pak Yudo dulu bisnis aman Pak ya kita ya. PKS terus Pak ya, lancar ya. Oke Bapak Ibu, mungkin sharing dari saya itu. Ada lagi diskusi? Ya, tanya Pak. Pak Gede, Bapak ya. Tes, cek. Tes. Terima kasih Pak. Jadi gini, saya ngambil contoh aja sedikit dari yang tadi Bapak berikan tadi. Ya. Pada saat kita menerapkan 4DX ini di satu cabang, Ya. taruhlah di cabang itu ada suatu target yang harus dia capai. Ya. Misalnya pencapaian pertumbuhan kredit, misalnya taruh 10M. Nah, yang Bapak langsung, kira Bapak, ke cabang Bapak misalnya, contohnya Nggak, apa? Pak, saya jangan ke cabang saya Pak. Nanti saya ngambil contoh yang sudah ada aja tadi Pak. Gini. Nah, kemudian gini nih Pak. Jadi tiba-tiba cabang tersebut berhasil mendapatkan closing penutupan. Ya, 10M targetnya tadi dapat closing 10M. Ya. Tiba-tiba nggak tahu bagaimana ada suatu kekuatan yang intervensi, oh pindahin dong ke cabang lain. Gitu. Kira-kira boleh nggak Pak? Bukan curhat. Saya cuma nanya Pak, pada penerapan 4DX ini di suatu cabang seperti itu, nah apakah itu bisa dilakukan seperti itu? Karena itu akan mempengaruhi motivasi kepada tim di cabang itu Pak. Gitu. Betul, Pak. Kira-kira. Terima kasih Pak. Nah, kalau saya Pak, saya jawabnya dengan 4DX aja Pak ya. Iya Pak. Makanya 4DX ini nggak akan bisa jalan kalau Bapak main sendiri di cabang Bapak. Bapak jalanin, cabang lain nggak jalanin, di atas nggak jalanin, nggak jalan Pak. Itu tujuannya, mulainya itu bisa Pak Anton nih, dari direktur sektor, pemimpin divisi, ke bawahnya lagi. Nah, ketika Bapak sudah tetapkan goalnya 10 closing 10 miliar, itu kan goal Bapak. Itu kan udah dipertanggungjawabkan ke atas dan di atas sudah approve. Ketika Bapak mengusulkan goal, kan harus ada approvalnya dari manajemen di atas. Dia setuju segitu. Nah, kalau udah seperti itu Pak, nggak akan mungkin lagi dipindahin. Orang ini dari targetnya dari atas dan dia udah setuju bahwa ini closing 10. Berarti apapun yang terjadi, ini punya Bapak. Nggak boleh Itu, Pak, dipindahin gitu ya Pak ya. goal di 4DX seperti itu Pak. Iya. Di 4DX permainan itu dari atas sampai ke bawah dan itu dikunci. Ketika sudah ditetapkan goal di awal tahun sampai dengan akhir tahun nggak boleh berubah. Yang boleh berubah hanyalah activity-nya. Cara mencapainya boleh. Kalau cara ini ternyata kita bentur tembok,
udah kita nggak usah itu terus, pindah cari yang lain lagi. Oh ini nggak cocok, cari yang lagi. Maka kami bilang, kami di BNI menemukan yang paling pas itu 6 bulan Pak, baru ketemu yang benar-benar pas. Lead measure boleh berubah, tapi WIP ketika closing 10 miliar, udah itu jadi WIP Pak. Oke, Dan terima itu kasih Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ada yang dengar. Ingat pasal 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairul atas kesempatannya. Menarik sekali Pak terkait forum divisi ini. Saya Aang Pak dari divisi investasi. Iya Pak. Terkait langkah kedua Pak yang act on the lead measure. Iya. Kan kita memang harus fokus kepada indikator atau kegiatan atau aktivitas yang kita bisa kendalikan ya, yang bisa kita kontrol. Iya. Nah sehingga hanya permasalahannya ini langsung mungkin terkait juga dengan pertanyaan sebelumnya. Apabila semua lead indicator atau lead measure yang udah kita lakukan tetapi tidak bisa mengungkit si lead measure-nya ini gitu. Itu apa yang harus kita lakukan? Di Kompasnya sudah kita lakukan semua komitmen-komitmen yang terkait dengan lead measure-nya, kemudian kegiatan, komitmen udah kita lakukan, tetapi itu tidak berhasil menggerakkan di leg measure-nya gitu Pak, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Padahal kan kalau dari segi pertanggungjawabannya di langkah keempatnya, itu kan pasti bisa dipertanggungjawabkan ya, komitmen-komitmen kegiatannya gitu. Betul. Nah, apa yang harus kita lakukan Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus sekali. Pak, pertanyaan sering ditanyakan oleh teman-teman kami di BNI. Mereka sudah melakukan, tapi nggak pergerakan. Ketika kita tanyakan, mereka melakukan negotiation ngapain? Ternyata di negotiation mereka itu ketika update scoreboardnya nggak bergerak, mereka biasa aja. Harusnya ketika update scoreboardnya bergerak, oke teman-teman apa nih? Lead measure kita hijau. Kita melakukan aktivitinya. Bagus, semua orang dalam tim ini melakukan tanggung jawabnya. Tapi goal kita nggak bergerak. Harusnya tanda tanya. Nah biasanya saya sarankan untuk lakukan tim ada 2 Pak. Pertama coba cek dulu frekuensinya. Jangan-jangan kalau kunjungan 2 kali memang nggak kena. Coba dulu naikin jadi 4 kali. Bergerak nggak goalnya? Kalau nggak bergerak juga, atau cek dulu kualitasnya Pak. Kayak tadi Pak, mereka telepon cabangnya, tapi ada 100 cabang yang memberikan kontribusi terhadap rata-rata nilai kinerja kita. Yang diteleponnya yang ranking 1 ya, udah nggak perlu lagi ranking 1 ditelepon nggak akan bergerak lagi, udah paling bagus ya kan. Yang kalau mau powerful pergerakannya harusnya yang paling bawah itu kita cari masalahnya, kita kasih contoh. Yang kelompok paling atas itu melakukan ini loh, kamu udah melakukan ini belum? Itu Pak. Jadi dicek dulu kualitasnya, jangan-jangan 10, Pak saya udah telepon 10 kali sehari, tapi di telepon yang nomor 100, nomor 99, jangan Pak ya. Makanya kita sebagai kami di internal konsultan pas ada yang seperti itu kami datangin, ada masalah apa? Kadang-kadang mereka ya seperti itu Pak. Padahal sudah ada contoh di cabang lain itu yang mereka ganggu itu adalah yang di bawah. Yang di atas nggak ada perlu diganggu lagi. Jangan-jangan kalau di atas diganggu malah jadi rusak bisnisnya. Biarkan aja yang udah bagus. Plototin yang di bawah. Bukan diganggu sih mereka, cuman dikasih tunjuk. Orang melakukan ini loh dan berhasil, kenapa kamu nggak lakukan? Kenapa kamu masih mencoba dengan cara ini? Seperti tadi, ada 2 kelompok orang, ada yang mau belajar dari keberhasilan, ada yang nggak, saya pengen yakin dengan cara saya ini pasti bisa berhasil. Ini masalah waktu saja, cuman waktunya belum berpihak pada saya, itu aja nasibnya. Oke Pak, terima kasih. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup. Kita tadi komit jam 11, ini sekarang sudah lewat 11:07. Terima kasih atas kebersamaan kita dan kerjasama Bapak Ibu. Saya berbahagia bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan tim. Silakan kalau mau diimplementasikan apapun itu hasilnya keputusan ada di Bapak Ibu. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.